Apa saja penyebab stunting? Stunting tidak hanya menyangkut gizi, namun merupakan wujud dari adanya permasalahan yang lebih kompleks yang terjadi di 3 fase kehidupan, yaitu 1. Fase kehamilan. Saat hamil, janin memperoleh asupan nutrisi untuk tumbuh kembangnya hanya dari ibu. Sayangnya, ibu hamil sering mengalami mual muntah di awal kehamilan sehingga asupan makanan berkurang. Kontrol kehamilan yang tak rutin juga rentan membuat ibu tak bisa memantau kondisi janin. Ini belum termasuk ibu hamil yang masih menyusui anak sebelumnya, sehingga nutrisi yang dikonsumsi harus dibagi 3 untuk ibu, anak, dan janin. Jika ibu kurang gizi, janin pun berisiko terganggu pertumbuhannya di dalam kandungan, sehingga berisiko mengalami stunting sejak lahir. Kedua, fase menyusui. Pada 6 bulan pertama, ASI menjadi sumber utama gizi bayi. Namun, berbagai tantangan yang muncul seperti ASI sedikit, harus bekerja, tak ada dukungan keluarga, rentan membuat ibu berhenti menyusui. Ibu menyusui yang kurang gizi dan bayi yang tak mendapat ASI bisa menyebabkan bayi kekurangan amunisi untuk tumbuh kembangnya. 3. Fase orang tua muda dengan anak usia 0-59 bulan. Setelah ASI eksklusif, asupan nutrisi bergantung pada makanan padat yang dikonsumsi anak. Jika orang tua tak memiliki pengetahuan mengenai pola makanan yang sehat, bayi dan balita rentan mengalami kekurangan gizi yang berujung stunting. Sasaran pencegahan stunting. 1. Remaja putri. Rentan anemia, pola diet yang tak sehat, tekanan teman sebaya, pengaruh sosial media, dan pernikahan dini. 2. Calon pengantin. Pola makan dan gaya hidup tak sehat, seperti merokok dan kurang istirahat. 3. Anak 0 hingga 59 bulan. Masalah pola makan. 4. Ibu hamil. Mual muntah di trimester 1, tidak rutin memeriksakan kehamilan. 5. Ibu menyusui. Tantangan saat menyusui, rentan kesundulan karena tidak menggunakan kontrasepsi pasca kehamilan. Semua permasalahan penyebab stunting ini bisa disebabkan oleh 1. Minimnya informasi. Kurangnya akses terhadap teknologi terutama bagi yang tinggal di pedalaman, membuat mereka sulit mendapatkan informasi yang tepat dan akurat. Hal ini mengakibatkan ketidakpahaman terhadap kebutuhan pencegahan stunting yang harus dipenuhi, baik pada masa kehamilan, kelahiran, hingga pada masa tumbuh kembang anak. Sosialisasi kader posyandu dan tenaga kesehatan menjadi ujung tombak dengan segala keterbatasannya. 2. Faktor ekonomi. Banyaknya jumlah penduduk di Indonesia dengan persebaran ekonomi yang tidak merata menjadikan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi di wilayah tertentu. Akibatnya, konsumsi gizi untuk ibu hamil, bayi, dan anak-anak menjadi kurang. 3. Pandemi yang belum usai. Sebelum pandemi, laporan UNICEF menunjukkan terdapat sekitar 7 juta anak balita di Indonesia mengalami stunting. Kini, pandemi semakin memperburuk angka stunting di Indonesia dengan meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan. Ini mengakibatkan kemampuan masyarakat untuk makan makanan bergizi menjadi menurun, termasuk pada ibu hamil, bayi, dan anak-anak. Janin pun beresiko lahir dengan berat badan rendah, sementara tumbuh kembang anak berisiko tidak sesuai dengan usianya.